Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you? I hope you always give your heart, keep spirit to study in English. Okay, today is 8th grade student, and now we will learn about we know what to do. We continue our study. Kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kemarin, chapter 3 ya, chapter 3 itu we will learn about to give suggestion. Okay, the first suggestion expression. Suggestion expression is the statement for giving advice to make someone better next time. For example, parents suggest to their child, friends advise to friends or to us. Jadi, suggestion expression atau ungkapan saran itu adalah pernyataan untuk memberikan saran untuk membuat seseorang lebih baik di masa depan atau ke depannya. Misalnya, orang tua yang menyarankan kepada anaknya, teman menasehati kepada teman atau kepada kita. Atau kita juga bisa memberi saran ke sahabat kita, misalnya seperti itu. Nah, itulah suggestion expression atau ungkapan saran. Next, in the expression of suggestion, there is the word should that we will use. Nah, dalam ungkapan saran, kita akan menggunakan kata should. Nah, the word should has the meaning seharusnya. Nah, kata should ini memiliki arti seharusnya, yang mana which we use when we want to give advice to someone, yang mana akan kita gunakan ketika kita ingin memberi saran kepada seseorang. Nah, dalam suggestion expression ini kita akan menggunakan kata should yang memiliki arti seharusnya. Tuh. Kemudian, dalam membuat sebuah kalimat, there are several aspects that are need. One of them is the subject. Nah, ketika kita membuat kalimat saran, ada salah satu aspek yang sangat dibutuhkan atau diperlukan, yaitu dinamakan dengan subjek. Apa itu subjek? A subject is a type of word that plays an important role in a sentence or the subjects in the actor in a sentence. Nah, subjek adalah sebuah jenis kata yang berperan penting dalam sebuah kalimat atau subjek merupakan pelaku utama dalam sebuah kalimat tersebut. Nah, ketika kita ingin membuat kalimat itu ada yang dinamakan subjek. Apa itu subjek? Subjek itu adalah kita, pelaku utamanya, seperti itu. Nah, dalam bahasa Inggris kita mengenal ada 7 subjek, yaitu I, you, they, we, she, he, dan it. Nah, itulah yang dinamakan subjek atau si pelaku utamanya, aktor dari yang kita ingin sebutkan, seperti itu ya. Okay, the first is greeting. What is greeting? Greeting adalah sebuah salam atau sebuah sapaan, atau dalam kalimat greeting artinya the way how to start a conversation. Greeting adalah sebuah cara bagaimana kita memulai sebuah percakapan. Seperti yang kita lihat di gambar, ini ada seorang murid dan seorang guru yang lagi bercakap di dalam kelas. Nih, misternya bilang, "Hello, good morning." Dan studentsnya menjawab, "Hello, good morning, sir." Kemudian the studentnya bilang lagi, "How are you, Tiara?" And then Tiara said, "I'm great, sir." Nah, ini bisa kita lihat guru menyapa atau memulai sebuah percakapan di kelas dengan berkata, "Halo, selamat pagi." Kemudian muridnya menjawab, "Halo, selamat pagi, sir." "Selamat pagi juga, Pak." Kemudian gurunya lagi mengatakan, "How are you, Tiara?" "Bagaimana kabarmu, Tiara?" Kemudian si Tiaranya menjawab, "Saya baik, Pak." Dia bilang gitu. Nah, ingat greeting. The subject he memiliki possessive pronoun his. Ingat ya, kalau possessive pronoun itu adalah kepemilikan. Nah, untuk memulai sebuah percakapan kita bisa menggunakan dengan awalan good morning, good afternoon, dan good evening. Nah, kapan kita menggunakan kata good morning? Good morning artinya selamat pagi. Kita pakai di rentang waktu jam 6 pagi sampai dengan jam 12 siang. Kemudian good afternoon kita gunakan di saat jam 12 siang sampai dengan jam 6 sore. Dan good evening kita gunakan di jam
evening itu atau selamat malam kita gunakan untuk bertemu seseorang ketika malam hari. Jadi kalau misalnya students ada yang bertemu temannya di malam hari, jadi kita nggak nyapanya menggunakan hello Tiara, good night. Itu salah, kita menggunakan good evening. Hello Tiara, good evening. Nah, itu baru benar. Kemudian good night, kapan kita gunakan? Good night itu adalah kita gunakan ketika kita mengakhiri sebuah pembicaraan. Misalnya saat seseorang pengen pergi, kita akhirnya oke, good night gitu. Atau misalnya ada teman yang mau tidur, good night ya. Nah, itu kita gunakan di saat ingin mengakhiri pembicaraan. Itu perbedaan dari good evening dan good night. Good evening ketika kita mengucap salam di ketika malam, sedangkan good night kita gunakan ketika kita mengakhiri sebuah percakapan. Itu. Oke, asking for conditions. Nah, ini ada basic greetings yang dalam bahasa Inggris atau ungkapan yang basic. Seperti yang pertama, untuk menanya kabar, how are you? Dan jawabnya adalah not too bad. How's it going? Jawabnya pretty good. Kemudian how's life? Great. Kemudian how's everything? Okay. Jadi students kalau ingin menyapa teman-temannya nggak harus melulu good morning, good afternoon, good evening, atau how are you, tapi kita juga bisa menggunakan kalimat seperti how's it going, how's life, how's everything, seperti itu. Nah, students juga bisa jawab dengan kalimat yang nggak harus selalu I'm fine, thank you. Itu kan monoton, tapi kita juga bisa jawab dengan not too bad, pretty good, great, I'm okay, dan lain-lain. Kemudian ada juga ini selanjutnya greetings and response. Ini ada percakapan antara Kelly dan John. Ini Kelly-nya bilang hello John, how are you? Kemudian John menjawab hi Kelly, I'm fine, thank you. Ingat, our adalah possessive pronoun dari we. Kemudian number 5, she should bring her bottle. Ingat ya, her itu kan possessive pronounnya si, she, atau si dia. Kemudian he. Number 6, he should bring his tax. He tadi subjek, should adalah kata, suggestion expression, and bring itu tadi membawa atau kata kerja. Kemudian his itu kata kepemilikan dari he, tax. Dia seharusnya membawa tugasnya. Nah, kemudian number 7, it. Nah, it itu juga adalah kata subjek ya, tapi itu untuk benda. Seperti itu, untuk benda seperti hewan dan benda. Kalau untuk yang I, you, they, we, she, he itu untuk si manusia ya. Kalau it itu untuk benda dan juga hewan, maka kita menggunakan it atau bisa juga diartikan sebagai dia gitu. It should be blue, not red. Dia seharusnya berwarna biru, bukan merah, seperti itu. Nah, itu juga kalimat ini ya, kalimat saran gitu. Itu seharusnya warna biru, bukan merah, seperti itu. Oke, next exercise atau latihan soal ya. Nah, ini Miss ada bikin 4 soal. Ini kita kerjakan sama-sama, kita artikan sama-sama, dan kita jawab sama-sama juga ya. Start number 1. The word should is usually used for. Kata seharusnya itu biasanya digunakan untuk A. Suggestion, B. Apologize, C. Permission, D. Appreciate. Oke, A artinya suggestion itu menyarankan atau saran ya. Kemudian B. Apologize itu adalah permintaan maaf. Kemudian C. Permission itu meminta izin. Kemudian D. Appreciate atau mengapresiasi. Nah, ingat tadi di dalam sebuah suggestion expression atau ungkapan saran kita menggunakan kata should. Berarti jawaban number 1 is A. The word should is usually used for A. Suggestion. Okay, the correct answer is suggestion.
Okay, number 2. What is the form of suggestion? Yang manakah ungkapan saran atau suggestion? A. I should make a cake. B. Are you calling me? C. I'm not hear you. D. I never talk to you. Nah, yang pertama A. I should make a cake. Saya seharusnya membuat sebuah kue. B. Are you calling me? Apakah kamu memanggilku? C. I'm not hear you. Aku tidak mendengarmu. D. I'm never talk to you. Saya nggak pernah ngomong sama kamu. Nah, ingat dalam sebuah suggestion expression kita tadi menggunakan kata should. Maka dari keempat option jawabannya yang benar adalah A. I should make a cake. Saya seharusnya membuat sebuah kue. Okay, good. Number 3. They blah 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 clean the room, complete the blank space. Mereka titik membersihkan ruangan. Nah, lengkapi kosong, lengkapi area kosong. A. Should. B. Ask. C. Give. D. Not. Nah, kira-kira untuk melengkapi ruang kosong itu titik-titik manakah yang paling cocok? They bla 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 clean the room. Ini ingat ya, ini adalah sebuah kalimat saran. Maka jawaban yang paling tepat ada di A. Should. Nah, they should clean the room. Kenapa tidak ask, tidak give, tidak not? Karena kita sedang membahas tentang suggestion expression atau ungkapan saran. Mereka seharusnya membersihkan ruangan. Nah, jawaban yang paling tepat adalah A. Should. Okay, the last number 4. We should bring blah 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 drawing book for this competition. The correct possessive word is kita seharusnya membawa titik-titik drawing book for this competition, membawa buku gambar untuk kompetisi ini. Nah, the correct possessive word, kata possessive yang paling tepat untuk melengkapi blank space atau ruang kosong adalah A. My. B. Your. C. Our. And D. Their. Ingat ya, tadi kalau I itu possessive pronounnya adalah my, kalau you possessive pronounnya adalah your, they possessive pronounnya adalah their, maka we possessive pronounnya adalah our. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah C. We should bring our drawing book for this competition. Kita seharusnya membawa buku gambar kita untuk kompetisi ini. 4 soal aja ya, sudah terjawab semua. Oke, the last summary atau kesimpulan. Suggestion expression is the statement for giving advice to someone. Nah, ungkapan saran itu adalah ungkapan untuk memberikan ungkapan saran terbaik gitu untuk seseorang. Nah, in the expression of suggestion, there is the word should that we will use. Nah, dalam sebuah ungkapan saran itu ada kata should atau seharusnya yang akan kita gunakan. Kemudian, in making sentence, dalam membuat sebuah kalimat, there are several aspects that are needed. Ada beberapa aspek yang kita butuhkan. One of them is the subject. Nah, salah satunya adalah subject. Dalam in English, we know there are 7 subject. Nah, dalam bahasa Inggris ini kita mempelajari 7 subjek. Ingat ya, yaitu I, you, they, we, she, he, and it. Kemudian, and the possessive pronouns, kemudian kata kepemilikannya adalah dari subjek tersebut ada my for I, your for you, their for they, our for we, her for she, and his for he. Nah, itu ya. Kemudian, she should bring her bottle. Dia seharusnya membawa botolnya. Dia seharusnya membawa botol dia. Nah, is the example of suggestion expression. Itu adalah contoh dari ungkapan saran. She adalah subjeknya atau pelaku utamanya tadi. Should yaitu kata dalam suggestion expression. Kemudian bring itu
membawa ya. Kemudian her itu ingat adalah possessive pronoun dari si, she. Nah, itu dia. Oke, next. Selesai, finish our study. Thank you for attention students, dan semoga penjelasan Miss ini bisa kalian pahami ya. Kemudian kalau misalnya kalian anak-anak masih belum paham dengan penjelasan Miss, boleh japri Miss, tanya, kasih tahu yang mana yang belum dipahami gitu. Kemudian jangan lupa kalau chat Miss itu perkenalan ya, biar Miss tahu siapa yang nanyanya. Oke? Mungkin itu saja for today. Thank you for attention. Goodbye. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.